Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat saat operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam operasi senyap itu KPK juga mengamankan belasan orang dan sejumlah barang bukti diantaranya adalah mobil, motor, uang tunai, dan logam mulia. Saat ini tim penyidik masih berada di lapangan dan terus berkembang menuju wilayah Bali dan Jawa Barat. KPK masih mendalami konstruksi perkara ini dan belum dapat menyimpulkan tindak pidana apa yang terjadi di Imigrasi Jakarta Barat. Namun pimpinan KPK mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan izin warga negara asing atau WNA. Dalam progresnya ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Saat ini tim beberapa masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya, termasuk juga barang bukti yang diamankan. Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya. Mas, OTT ini terkait pengurusan tenaga kerja asing atau terkait apa? Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya, kalau kita ketahui. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Stephanie Wijaya dan juru kamera Tobi Pribadi dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat sore Stephanie, ada berapa orang pejabat imigrasi Jakarta Barat yang ditangkap oleh KPK? Apakah ini termasuk Kepala Kantor Imigrasi? Lalu OTT ini terkait dengan kasus apa, Stephanie? Sama cara Institut tadi Kepala Kejaksaan Putra 1 memang benar Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi terhadap pejabat di lingkungan imigrasi Barat pada Selasa malam. Memang terkait dengan dugaan mobil dan akan tetapi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa ada belasan orang dan juga salah satunya yaitu Kepala Imigrasi Jakbar Ronald Arman Abdullah. Dan juga memang operasi tangkap tangan ini terkait dengan kasus kartu izin tinggal tetap dan juga kartu izin tinggal terbatas terhadap dokumen bagi warga negara asing yang memang akan menetap di Indonesia. Memang terkait dengan belasan orang tersebut ini telah diamankan begitu ya, dan juga memang turut juga diamankan barang bukti seperti juga kendaraan mobil motor, kemudian juga ada dolar USD dan juga SGD, dan juga memang selain itu ada juga logam mulia emas. Ini ada cukup produksi Berita 1, ini juga kami masih menantikan begitu ya terkait dengan koordinasi mengenai OTT di lingkungan pejabat imigrasi Jakarta Barat ini. Dan tidak hanya itu, juga KPK akan terlebih dahulu menampilkan barang bukti yang berhasil disita begitu ya terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dan memang tadi juga Budi menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ini KPK memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam sejak dalam penangkapan untuk menentukan bagaimana status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga dari tim sendiri OTT ini akan diperluas yaitu ke daerah Jawa Barat dan juga ke Bali, di mana dua ini memiliki kepentingan dengan proses keimigrasian yang sedang didalami oleh Muslimah kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Stephanie Wijaya dan juru kamera Tobi Pribadi dari Gedung KPK Jakarta, dan selamat kembali bertugas.